Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat, pastinya juga dalam keadaan baik ya Bapak harapkan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai pelajaran olahraga. Jadi, kita harus semangat ya, karena kita mau berolahraga. Harus semangat, tentunya kalian juga harus siap untuk mengikuti pelajaran Bapak. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai materi atletik, betul ya? Mengenai atletik. Atletik itu apa sih? Kenapa sih disebut atletik? Ya. Jadi atletik itu berasal dari bahasa Yunani, namanya atlum atau athlon ya. Nah itu kalau di bahasa Inggrisnya itu atletik ya. Dan atletik itu artinya adalah pertandingan ya atau perlombaan. Oke, jadi orang-orang yang mengikuti sebuah pertandingan atau perlombaan olahraga itu disebut atlet, ya. Kemarin kita belum belajar tuh, tapi Bapak menambahkan saja ini. Dan mungkin di buku kalian nggak ada, jadi ini tambahan buat kalian, ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai gerak dasar dari atletik, yaitu gerak jalan, kemudian gerak lari dan melompat, ya. Ada 3. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai gerak dasar atletik, di mana kita akan belajar mengenai gerak dasar melempar, ya, melempar. Jadi melempar itu ada apa aja sih Pak? Atletiknya itu ada apa aja? Kemudian cara-caranya itu kayak gimana? Dan prasarana alat-alatnya itu apa aja sih? Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara melempar, gerak dasar melempar, dan nanti Bapak juga akan jelaskan apa saja yang ada atau alat-alat yang harus disiapkan. Pertama, kita akan belajar mengenai cara melempar atau melempar. Nah, pada bab 2 sebelumnya, kita kan sudah belajar yang namanya permainan bola kecil, yaitu kasti, betul ya? Di permainan bola kasti, kita juga sudah belajar yang namanya melempar, lempar dan tangkap. Nah, kali ini kita hanya belajar melempar. Bapak punya bola kasti. Kalau kalian lihat di buku, itu ada ya, yang bagian D, yaitu melempar, cara melempar. Jadi itu menggunakannya bola kasti ya. Nah kalian kalau misalnya nggak punya bola kasti, kalian bisa menggunakan yang Bapak sudah sarankan waktu itu, kertas bekas digulung di ini ya, digulung-gulung atau di ini, kemudian diberikan kantong kresek ya atau kompe, baru kalian pakai perban ya. Oke, kali ini Bapak akan jelaskan bagaimana cara melempar. Nah ayo kita ini anak-anak silakan perhatikan. Jadi cara melempar itu kita berdirinya tegak pastinya ya. Nah, salah satu kaki ini ada di depan, kiri atau kanan. Kalau kalian melemparkan menggunakan tangan kiri, maka kaki kanan kalian di depan. Kalau kalian melemparkan menggunakan tangan kanan, maka kaki kiri kalian yang ada di depan. Oke, sudah. Kemudian, pada saat melempar, bola ini, tangan siku-siku ini berada di belakang kepala, ya. Itu ada di buku kalian juga, ya. Berada di belakang kepala. Kemudian kalian arahkan kemana kalian akan melempar. Pasti kalian melemparnya ke depan, ya, bukan ke belakang, ya. Pastikan lemparnya ke depan, bukan ke belakang. Jadi ini cara melempar. Jadi setelah lempar dari belakang kan, lempar seperti itu, ya. Ya. Jelas ya. Jadi pertama kaki kiri di depan, kemudian siku atau tangan ya ada di belakang kepala ya. Pastikan di belakang kepala, kemudian pandangan kalian ke tujuan ya. Kemudian setelah mau lempar, kaki ini maju, kemudian lempar seperti ini. Ya. Oke, paham anak-anak? Karena gerak dasar melempar ini kalian juga akan belajar yang namanya nanti melempar turbo atau lempar turbo ya. Itu ada di materi kita. Ya. Nah, Bapak akan jelaskan dulu. Bapak akan mempraktikkan caranya. Ya, pertama kan kaki kiri di depan karena Bapak menggunakan tangan kanan. Kemudian siku ini atau tangan yang kanan ini berada di belakang kepala. Kemudian pandangan ke depan. Nih Bapak akan melemparkan ya. Jika kalian perhatikan, lempar. Nah, oke, seperti itu ya caranya. Itu cara melempar. Oke, kemudian kita akan belajar gerak dasar yang berikutnya, yaitu mengenai lompat
palang ya, lari gawang ya. Jadi lari gawang ini memiliki lintasan pastinya berbeda dengan lintasan yang ada di sini ya. Kalau lari gawang pastinya ada gawangnya. Jadi lari gawang ini memadukan antara gerak lari dan juga gerak lompat. Ingat, lompat dan loncat itu berbeda. Jadi kalau lompat itu menggunakan satu kaki, kalau loncat menggunakan dua kaki. Lompat menggunakan satu kaki, loncat menggunakan dua kaki. Ya. Lari gawang tentunya harus ada gawangnya, ya. Gawangnya bukan gawang bola seperti itu yang besar, bukan, ya. Tapi gawangnya itu kecil, jadi hanya paling seginilah kurang lebih ya. Karena Bapak tidak punya alatnya, jadi Bapak menggunakan kon. Ya. Pada saat lari gawang itu dimulai dari start jongkok. Ya, start jongkok. Ingat, dari start jongkok. Kalau kalian baca di buku kalian, sini ada ya, halaman 38. Halaman 38 ini ada ya pengertian lari gawang. Bapak kan sudah jelaskan, yaitu satu olahraga atletik yang memadukan antara lari dan juga lompat. Ingat ya, lari dan lompat. Dimulai dari start jongkok. Ya. Nah, ini sarana dan prasarananya kalian bisa baca sendiri. Ya, karena Bapak tidak punya alatnya, jadi kalian bisa baca sendiri di sini ada tingginya berapa meter, kemudian lintasannya panjangnya berapa meter, kalian bisa baca di sini. Nah, kemudian cara lari gawang tadi kan dimulai dari start jongkok, Bapak bilang. Jadi di sini ya, kita ini dulu. Oke, dimulai dari start jongkok. Biasanya posisi start jongkok ini pada saat perbedaan dari gawangnya dan juga jarak startnya itu kurang lebih 40 meter ya, jadi 40 meter. Ini pada saat start jongkok, lari gawang itu menggunakan start jongkok kan, bersedia, siap, kemudian lari. Harusnya jaraknya 40 meter, tapi ini kan tidak ada gawang, jadi Bapak menggunakan kon, jadi seadanya saja ya. Bapak akan mempraktekkan, jadi gini caranya. Misalkan ini anggaplah 40 meter ya. Oke, bersedia, siap, ya lari, kemudian lompat. Oke. Pada saat melakukan lari gawang atau lompatannya itu bukan melompat seperti ini, bukan melompat seperti ini, bukan ya, bukan seperti ini. Tapi pada saat lompat gawang itu lari lompatannya kakinya itu dibuka seperti ini ya. Oke. Jadi bukan seperti melangkah gini. Ya, beda. Kalau melangkah kan cuma gini doang kan? Tapi ini agak diangkat karena kan kalau gawang ya itu agak tinggi. Beda dengan kon. Kalau kon kita tinggal lompat saja. Ya, tinggal melangkah saja. Tapi kalau gawang itu kita harus melompat. Jadi kakinya agak seperti ini ya, agak naik. Jadi pada saat melompat, kakinya seperti ini. Oke. Ya, kemudian lari lagi. Ya, karena jarak antara gawang itu yaitu 3 meter. Jadi jaraknya itu 3 meter. Gawang satu ke gawang yang lain itu kurang lebih 3 meter. Nah, oke anak-anak, mengerti ya? Nah, itu. Jadi lintasannya biasanya lintasan atletik itu di stadion yang tanah pasirnya itu warna oranye dan kemudian ada lintasannya ya. Di sini tidak ada. Jadi sekolah tidak ada. Kalian mungkin bisa searching di internet, di Google, atau kalian bisa lihat di YouTube juga mengenai lari gawang. Oke anak-anak ya. Oke, kemudian kita akan belajar yang namanya lompat katak. Nah, berbeda dengan lari gawang, lompat katak ini lebih mudah dibandingkan lari gawang. Mengapa Bapak bilang seperti itu? Karena lompat katak tidak memerlukan lintasan yang serumit seperti lari gawang. Sorry ya, bukan lompat katak, tapi loncat katak. Kenapa dibilang loncat katak? Karena dia menggunakan 2 kaki. Ingat ya, lompat 1 kaki, loncat 2 kaki. Jadi loncat katak ya. Berikutnya loncat katak. Jadi dia tidak serumit atau tidak sesulit gerakan dari lari gawang.
Nah, di sini Bapak menggunakan kon yang warna kon bulat, ya, kon bulat. Jadi kalian bisa lihat, ya, kon bulat. Nah, dimulainya dari berdiri, ya. Jadi dari berdiri, kita mulai dari sini saja, ya. Nah, dimulai dari berdiri, oke. Kemudian pada saat mau loncat, kakinya ditekuk, ya. Pada saat mau loncat, kakinya ditekuk, kemudian ambil ancang-ancang. Pada saat kaki ditekuk, kemudian loncat. Nah, oke. Kemudian loncat lagi. Nah, ya, loncat lagi. Nah, oke, seperti itu. Jadi loncatnya bukan hanya seperti ini, bukan seperti ini doang, ya, bukan ya. Tapi loncatnya dari awalan berdiri, kemudian kakinya ditekuk, kemudian loncat. Nah, loncat lagi. Nah, loncat lagi. Oke, ya, seperti itu. Jadi kalian harus bisa pahami dan mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh tanyakan saja pada Bapak, ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya lari estafet. Pak, lari estafet itu seperti apa sih? Beda nggak sama lari biasanya? Lari cepat atau mungkin lari maraton? Ya pastinya gerak dasarnya lari, ya. Jadi dasarnya lari, hanya saja berbeda. Berbedanya apa, Pak? Lari estafet itu beregu, jadi bukan perorangan, ya. Kalau lari sprint atau lari cepat itu perorangan, ya. Jadi mereka siapa yang paling cepat, ya, lari sendiri sampai 100 meter, dia yang pertama, dia yang menang. Tapi kalau lari estafet ini secara beregu. Nah, lari estafet itu menggunakan ya namanya tongkat. Tongkat itu berfungsi buat apa sih, Pak? Tongkat itu berfungsi untuk mengoper kepada temannya atau bergantian. Jadi supaya nanti bergantian dengan rekannya, itu kita harus memberikan tongkat, ya. Tongkat itu harus diberikan kepada teman berikutnya, ya. Oke, sampai sini anak-anak mengerti? Nah, kemudian juga ada lari estafet kombinasi. Jadi beda-beda. Nanti Bapak mungkin kalian bisa baca-baca di buku, ya. Kalau Bapak jelaskan semua, kalian nanti akan pusing, ya. Karena kan gerak dasar atletik itu banyak juga kan sudah Bapak ajarkan. Tadi ada lompat, loncat. Nah, kemudian ada lari, ada jalan. Begitu juga dengan lari estafet kombinasi. Jadi lari estafet kombinasi itu semua gerak dasar yang ada di dalam atletik seperti lompat, loncat, kemudian ada apa lagi? Jalan, ya. Itu akan dikombinasikan. Jadi ada di dalam lari estafet itu, ya. Karena anak mengerti, ya? Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan boleh tanyakan pada Bapak. Nah, yang terakhir yaitu lempar turbo, ya. Lempar turbo itu pastinya dia ini hampir sama dengan lempar lembing. Jadi kalau lempar lembing itu standarnya, jadi kejuaraan standar itu adalah lempar lembing. Jadi menggunakan lembing, ya, itu dilempar seperti ini. Jadi dari lari dulu, lari kemudian dilempar, ya. Itu lempar lembing. Nah, kurang lebih sama dengan lempar turbo. Hanya saja lempar turbo ini dikhususkan untuk anak-anak yang masih sekolah. Kenapa, Pak, seperti itu? Karena lempar turbo ini lebih aman, ya. Yang bagian ujungnya itu tidak terlalu runcing seperti lempar lembing, ya. Jadi ingat, lempar turbo itu biasanya menggunakan paralon. Juga kalian bisa, ya. Paralon itu ini Bapak bentar, ya, Bapak ambilkan. Ya. Jadi contoh paralon ini seperti ini, ya. Ini paralon. Nah, jadi harus ada pegangan, ya kan? Jadi pada saat melakukan lempar lembing, tangannya seperti ini, ya. Tapi dari posisi berlari. Misalnya ini garis start, kemudian lari, kemudian lempar, ya. Jadi ada ininya, ada start, ada lari, ada ancang-ancangnya, kemudian ada lempar, ya. Melemparnya dari belakang, kemudian
depan pastinya, ya. Dan yang paling jauh lemparannya dialah yang menang. Dengan syarat apa, Pak? Syaratnya adalah tidak melebihi garisnya. Misalkan ini garis batas untuk melempar. Jadi ada batasnya untuk melempar ini. Pada saat melempar tidak boleh melebihi garis. Kalau melebihi garis, maka akan didiskualifikasi. Ya. Ya anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan langsung pada Bapak ya. Langsung tanyakan apa yang tidak mengerti. Kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom atau mungkin personal chat sama Bapak boleh. Ya. Nah, nanti untuk tugasnya kalian bisa lihat melalui Google Classroom. Ya. Oke anak-anak, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.